Qris. Di tengah masih bingungnya masyarakat Indonesia menyebutkan Kris atau QRIS atau QRIS, Amerika ternyata memprotes sistem pembayaran Indonesia tersebut. Apa alasannya? Kris yang sehari-hari digunakan oleh puluhan juta orang tiba-tiba disebut menghambat perdagangan global. Belum lagi Mangga 2, pasar legendaris Jakarta, disorot dalam laporan resmi Amerika sebagai pusat peredaran barang palsu. Kenapa negara adidaya repot-repot urusin Kris dan Mangga 2 ya? Apa karena mereka peduli sama sistem digital kita? Atau ada motif ekonomi yang lebih dalam dari itu semua? Untuk itu, bangunkan imajimu, mari kita bahas bersama. Dalam beberapa minggu terakhir, laporan tahunan dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau yang disebut sebagai National Trade Estimate Report tahun 2025 menggegerkan publik Indonesia. Ada dua hal yang disorot dalam tema kita kali ini, yaitu tentang KRIS, yaitu sistem pembayaran digital nasional kita, dan juga tentang pasar Mangga 2, pusat perdagangan legendaris di ibu kota. Kok bisa KRIS dianggap menghambat perdagangan ya? Dan kok bisa juga Mangga 2 yang selama ini jadi ikon belanja rakyat masuk dalam daftar pasar bajakan? Tapi ini bukan sekedar soal aplikasi dan juga tas KW. Ini soal bagaimana Indonesia dilihat dunia. Dan lebih penting lagi, bagaimana kita harus merespon tekanan global yang makin kompleks ini. KRIS, sistem pembayaran digital Indonesia yang sekarang dipermasalahkan oleh Amerika Serikat. National Trade Estimate Report tahun 2025 yang dirilis Maret lalu oleh United States Trade Representative atau USTR. Dokumen ini menyebutkan bahwa KRIS itu sebagai hambatan perdagangan karena dianggap menutup akses bagi pelaku usaha asing. Amerika menuding raksasa global seperti Visa, Mastercard, dan sejenisnya nggak diajak duduk bareng saat KRIS dirancang. Dan itu menurut mereka tidak fair, standar dibuat sepihak. Mereka harus ikut aturan Indonesia tanpa ruang negosiasi. Tapi KRIS bukan alat proteksi, dia bagian dari visi besar, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sejak 2019. Tujuannya apa? Menyatukan sistem QR yang terfragmentasi, membuka akses digital untuk UMKM juga. Dan hari ini hasilnya kita lihat, KRIS tumbuh luar biasa. Per Januari 2025 saja, nilai transaksi per bulan Januari tersebut itu mencapai 80,88 triliun rupiah. Dan jumlah transaksinya itu dalam sebulan ada sekitar 790 juta lebih transaksi. Dan itu mencapai 36,57 juta merchant yang menggunakan KRIS. Pertumbuhan volume tahunannya itu sekitar 170,1% year on year-nya. Dan pengguna aktif KRIS itu sudah mencapai 48,9 juta orang. Angka ini bukan cuma besar, tapi melonjak sangat drastis dari Januari 2024 yang capaiannya itu sebenarnya sudah cukup tinggi, yaitu 31,65 triliun. Tapi pertumbuhannya dalam 1 tahun terakhir itu sangat pesat. Itu berarti naik lebih dari 2,5 kali lipat dalam 12 bulan saja. Dan ini bukan cuma soal dalam negeri. KRIS itu juga sudah lintas batas. Sudah bisa diakses di Thailand, Malaysia, Singapura, dan sekarang juga dalam proses dengan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan lalu Jepang serta India juga menyusul. Kita membangun sistem pembayaran regional tanpa bergantung pada Visa ataupun Mastercard. Inilah yang bikin Amerika risau. KRIS bukan sekedar sistem QR, tapi bisa jadi standar baru kawasan Asia. Dan lebih parah lagi, mereka nggak diajak ikut. Namun di sisi domestik, ekosistem KRIS dikuasai oleh pemain nasional. Ya, sebut saja GoPay, OVO, Dana, Link Aja, diantaranya juga berafiliasi dengan BUMN. Nah, dari kacamata Amerika Serikat, ini tampak seperti proteksionisme. Tapi buat kita, ini soal kedaulatan ekonomi digital kita.
Nah, jadi pertanyaannya bukan sekedar apakah kris menghambat asing, tapi justru lebih dalam konteksnya, yaitu apakah Indonesia tidak boleh menentukan sistemnya sendiri. Di negaranya sendiri loh. Di Indonesia kris jadi simbol, dan bahkan ini jadi simbol di mata dunia, yaitu bahwa Indonesia tak lagi cuma jadi pasar, tapi juga pembuat aturan main. Dan kalau itu mengganggu kepentingan asing, ya itu adalah suatu bentuk konsekuensi dari berdiri di kaki sendiri. Kalau Amerika Serikat menyebut kris sebagai hambatan perdagangan, ya mungkin dari penjabaran kita tadi, itu masih bisa dicerna lah ya. Tapi untuk bagian Mangga 2 ini agak di luar dugaan. Mangga 2 yang disorot dalam laporan resmi perdagangan Amerika yang selama ini merupakan tempat orang belanja handphone, jam tangan, dan tas masuk ke dalam laporan USTR. Di halaman laporan tersebut, Amerika Serikat menilai bahwa Indonesia, khususnya Mangga 2, itu sebagai pusat peredaran barang bajakan. Bukan hanya itu, laporan itu juga menyebutkan bahwa marketplace sebagai platform yang dianggap memfasilitasi penjualan barang palsu. Ini sebenarnya bukan baru ya. Amerika ini sudah menyorotin Mangga 2 ini sejak lama. Karena sudah disebut dari tahun ke tahun di laporannya USTR, itu sejak tahun 2022, 2023, bahkan 2024. Mangga 2 masuk daftar pasar fisik terkenal dengan perdagangan produk palsu. Kenapa ini penting? Karena Amerika sedang melindungi industri kreatif dan brand-brand globalnya. Mereka punya alasan ekonomi. Industri fashion dan luxury goods, mereka itu rugi miliaran dolar tiap tahun karena adanya pemalsuan. Produk bajakan melemahkan daya saing barang asli buatan Amerika Serikat. Dan ketika barang palsu beredar dari Jakarta ke luar negeri lewat e-commerce, mereka lihat itu sebagai ancaman perdagangan. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa menyangkal semua tuduhan itu? Ya jujur saja ya, siapapun yang pernah main ke Mangga 2 pasti tahu realitanya. Banyak tas branded KW, jam tangan mirip Rolex, baju dengan logo merek ternama, bisa dibeli tanpa susah payah. Dan sekarang itu semua jadi bahan sorotan internasional. Tapi bukan hanya itu masalahnya. Laporan ini juga berpotensi memicu tekanan dagang baru terhadap Indonesia di tengah situasi negosiasi Indonesia terhadap tarif Trump yang digagas oleh Presiden Trump terhadap Indonesia. Amerika bisa saja ya menunda negosiasi dagangnya, lalu menolak fasilitas tarifnya, atau bahkan menjadikan ini dasar untuk mekanisme pembalasan dagang. Lalu kenapa harus kita pikirin serius tentang ini? Karena sekarang kita sedang dalam posisi negosiasi ulang relasi dagang kita dengan Amerika. Dengan tekanan dari tarif Trump 2025 yang cukup mengagetkan, dengan tuntutan akses asing ke pasar digital, dan sekarang ditambah isu barang palsu, ya satu hal jadi jelas. Mangga 2 bukan sekedar tempat belanja murah. Dia jadi simbol dari persepsi global tentang kualitas dan kepatuhan Indonesia dalam sistem perdagangan dunia. Dan sekarang, dunia sedang memperhatikan kita. Ketika Amerika Serikat menyebut kris sebagai hambatan dagang dan menunjuk Mangga 2 sebagai epicentrum barang bajakan, itu bukan cuma laporan biasa loh. Itu alarm untuk kita. Sinyal bahwa Indonesia itu sedang diawasi, bahkan kelihatan ditekan. Laporan USTR tahun 2025 itu bukan ditulis tanpa maksud. Kris disebut sebagai penghalang bagi perusahaan asing, padahal yang dilakukan Indonesia adalah membangun sistem pembayaran yang efisien, inklusif, dan juga nasional. Januari 2025 nilai transaksi kris tembus 80 triliun lebih, naik 170% dibanding tahun sebelumnya. Pengguna aktifnya sudah puluhan juta. Ini bukan sekedar alat transaksi, tapi infrastruktur strategis yang merekam semua, dari warung pojok sampai konser internasional, semua pakai kris. Dan disitulah ketakutan mulai muncul ketika negara berkembang mulai pegang kendali atas data transaksi digitalnya sendiri. Monopoli lama mulai terusik, karena uang hari ini bukan lagi cuma soal fisik,
tapi siapa yang mengatur arusnya, menyimpan datanya, dan menganalisis perilakunya. Maka tekanan pun datang, dibungkus retorika hambatan pasar, hambatan dagang. Nah lalu, kalau Mangga 2 gimana? Namanya disebut lagi dalam daftar Notorious Markets 2025. Isinya ya tentang barang KW, dari tas, sepatu, sampai mainan. Tapi jangan buru-buru mencibir, karena ini bukan soal legal atau ilegal semata. Ini soal wajah ekonomi real. Sektor informal yang belum terakses sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, yang selama ini menjadi poros bagi sebagian masyarakat untuk bertahan hidup. Namun masalahnya, selama kita terus membiarkan informalitas ini tanpa arah pembenahan, maka pasar seperti Mangga 2 akan selalu jadi titik lemah dalam diplomasi ekonomi. Dan celah itu akan dipakai sebagai alasan tekanan dari negara luar. Maka sekarang bukan waktunya reaktif, tapi justru ini saatnya strategis. Indonesia harus menyadari, kedaulatan digital bukan soal menutup diri dari asing, tapi memastikan bahwa aturan mainnya adil, bukan tunduk, tapi juga bukan arogan. Transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang. Sistem pembayaran seperti kris harus dibentengi dengan regulasi yang kuat dan arsitektur teknologi yang mandiri, tapi juga terbuka untuk kolaborasi asal bukan dominasi. Ya, sementara itu sektor informal seperti Mangga 2 tak cukup hanya diberi peringatan, harus ada jalan keluar, seperti pembinaan legalitas, sertifikasi produk lokal, dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini hidup dari versi murahnya ekonomi. Karena dalam dunia yang makin terhubung, tekanan ekonomi tak akan datang dengan tank dan senapan, tapi dengan laporan tahunan dan daftar pasar bajakan. Dan kalau kita tidak siap secara struktur, maka kita akan terus menjadi target. Masa depan ekonomi bukan hanya tentang siapa yang menjual lebih banyak, tapi siapa yang bisa bertahan saat sistem global mulai menyusutkan ruang gerak bangsa. Kris bukan sekedar alat bayar, Mangga 2 juga bukan sekedar pasar. Keduanya adalah cermin dari jalan panjang ekonomi Indonesia. Dari yang awalnya dibentuk oleh sistem global, menuju yang ingin membentuk sistemnya sendiri. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita jadi pasar saja? Kalau kamu percaya Indonesia bisa jadi pemain, bukan cuma penonton, maka sekarang saatnya ikut bersuara. Dan caranya bersuara gimana? Ya salah satunya bagikan video ini, lalu diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe channel Imaji Angin, karena membangun imajinasi ekonomi bangsa dimulai dari obrolan sederhana seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.